Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah teman-temanku sekalian, pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas tentang kitab Nawaqidul Islam, yaitu 4 kaidah dasar dari pengenalan agama Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau lahir pada tahun 1115 sampai 1206 Hijriah. Kita masuk ke kaidah yang pertama. Beliau mengatakan, qala muallif rahimahullahu ta'ala, as'alullahal karim, aku minta kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, Rabb arsh yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar dia melindungi engkau di dunia maupun di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kuntah, dan agar dia menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada, dan agar menjadikan engkau menjadi seseorang yang jika diberi kebaikan lalu dia bersyukur, jika diberi cobaan lalu dia bersabar, dan jika dia berbuat dosa maka dia mohon ampun. Fa inna haula'i tsalasa unwanu sa'adah, maka ketahuilah ada 3 tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, maka ketahuilah sesungguhnya Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, bahwa agama yang lurus, yakni agama Ibrahim, adalah engkau menyembah Allah saja dan mengikhlaskan agama ini untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Qala mu'allif, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatih, sungguh jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan membersama itu ada namanya tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali bersama taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat, maka jika syirik masuk ke dalam ibadah maka ia akan merusaknya, seperti hadnya hadas apabila masuk dalam taharah. Qala mu'allif, fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibadah afsadah wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi asy-syabakah wa hiya syirku billah. Jika engkau telah mengetahui bahwa syirik dicampuri dengan ibadah, maka akan rusak dan menghapus amal ibadah, serta pelakunya akan menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Maka ketahuilah bahwa ini perkara penting bagi kalian untuk mengenali hal tersebut. Semoga Allah menyelamatkan dari mudarat ini, yaitu menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Allah, dan Dia akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan perkara tauhid dan syirik itu dikenali dengan cara mengenali 4 kaidah yang telah Allah Ta'ala disebutkan dalam kitabnya. Al-qaidatul ula, an ta'lam anna al-kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun anna Allah
mukirruna anna Allah ta'ala huwal khaliqul mutabbir wa anna dhalika yudkhilhum fi dhalikal islam wad dalilu qawluhu ta'ala Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kaidah pertama yang dikatakan soal penulis di sini, beliau mengatakan hendaknya engkau, maksudnya kaum muslimin, mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwasannya Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Namun hal itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapakah yang mengatur segala sesuatu urusan. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Lalu katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa? Kaidah yang pertama, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilu qurba qauluhu ta'ala والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Kaidah yang kedua mengatakan bahwa mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kepada mereka kecuali untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat. Dalil bahwa tujuan mereka untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang menjadikan selain Dia sebagai wali-wali dan mengatakan kami tidak menyembah kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang pendusta lagi ingkar. Wa dalilu syafa'ah, dan dalilnya syafa'ah qauluhu ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran yang sangat agung, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atu manfiyah wa syafa'atu musbatah. Fasyafa'atu manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru 'alaihi illallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Dan dalil bahwa tujuan mereka untuk mendapatkan syafaat adalah firman Allah, dan mereka menyembah dari selain Allah sesembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula dapat memberikan manfaat, dan mereka mengatakan bahwa sesembahan itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sangat bertentangan dengan Islam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syafaat ada yang tiadakan, ada syafaat yang ditetapkan syariat. Adapun syafaat yang ditiadakan yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang saat itu tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Untuk penjelasan dari kitab Qawaidul Arba
Mungkin kita cukupkan pada kesempatan pada kali ini. Mungkin kalau waktu kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.